Halo semuanya, perkenalkan dulu sebelumnya, saya adalah Erlan Syahputra, mahasiswa ilmu hukum dengan NPM 2451165 dari Fakultas Universitas Internasional Batam. Jadi pada hari ini, kita itu bakal ngebahas soal KPK nih guys. Apa sih KPK itu? Jadi KPK itu merupakan sebuah lembaga yang memiliki tugas untuk menjaga uang negara dari orang-orang yang nakal. Apa sih kepanjangan KPK? KPK itu memiliki kepanjangan itu Komisi Pemberantas Korupsi. Nah, pada saat awalnya KPK ini memiliki undang-undang yang mengatur mereka itu, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, maaf, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Akan tetapi, mereka sekarang ini sudah memiliki undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Nah, banyak nih pasal-pasal yang diubah nih guys. Dan semua perubahan itu juga memiliki alasannya pada naskah akademiknya. Yuk kita intip satu-satu nih. Jadi yang pertama, yaitu pada pasal 3. Itu yang membahas tentang kedudukan KPK. Pada undang-undang yang lama, KPK itu disebut lembaga negara yang independen, yaitu yang berdiri sendiri. Sedangkan pada undang-undang yang baru, kata-kata independen ini dihilangkan, sehingga membuat KPK itu menjadi ASN, dan KPK masuk ke cabang eksekutif. Nah, pada naskah akademiknya, ini dijelaskan bahwasannya pasal ini diubah agar posisi KPK ini bisa jelas di struktur negara dan meningkatkan akuntabilitas. Lalu yang selanjutnya kita itu akan membahas tentang pasal 37A sampai 37G, yaitu yang membahas tentang Dewan Pengawas. Pada undang yang lama, KPK ini bisa melakukan penyadapan, geledah, dan juga penangkapan atau menyita langsung tanpa izin dari siapapun. Sedangkan di undang-undang yang baru, mereka itu harus meminta izin dulu kepada Dewan Pengawas. Nah, pada naskah akademiknya, alasan pasal ini diubah agar untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menambah pengawasan internal. Nah, selanjutnya kita itu akan membahas tentang pasal 12 dan 12B, yaitu tentang wewenang penyadapan. Pada undang-undang yang lama, menyadap langsung itu nggak perlu izin nih. KPK ini nggak perlu izin dari pihak luar. Sedangkan pada undang-undang yang baru, itu mereka harus ada persetujuan tertulis dulu dari Dewan Pengawasnya. Pada naskah akademiknya dijelaskan bahwasannya pasal ini diubah agar supaya penyadapan dari KPK ini lebih terkontrol dan lebih akuntabel. Lalu selanjutnya pada pasal 1 angka 6 dan pasal 24 pada undang-undang yang lama, pegawai KPK itu mempunyai status khusus, enggak tunduk pada birokrasi PNS. Sedangkan pada undang-undang yang baru, semua pegawai KPK itu menjadi ASN. Pada naskah akademiknya dijelaskan bahwasannya pasal ini diubah agar menyelaraskan sistem kepegawaian nasional dari KPK. Lalu pada pasal 40 pada undang-undang yang lama, KPK ini nggak ada batas waktu guys untuk menyelidiki suatu kasus. Jadi selama kasus itu belum selesai, belum jelas, belum tuntas, itu masih bisa dikejar sampai kapanpun. Sedangkan pada undang-undang yang baru, itu KPK ini hanya memiliki waktu sampai 2 tahun. Jika 2 tahun kasus ini ternyata tidak diselesaikan, itu akan ada yang namanya SP3, yaitu kasus ini akan dihentikan. Pada naskah akademiknya dijelaskan bahwasannya pasal ini diubah agar memiliki kepastian hukum dan juga menghindari kasus-kasus gantung. Nah, akan tetapi dari semua perubahan ini banyak masyarakat yang berspekulasi bahwasannya pada undang-undang yang baru ini KPK itu menjadi semakin lemah dan kurang bisa satset gitu guys dalam menangkap para pelaku-pelaku korupsi ini. Kayak semisalnya tadi tuh kan ada aku jelasin bahwasannya mereka sekarang ini harus minta izin dulu, mereka udah nggak jadi lembaga yang independen lagi gitu loh. Nah, jadi dari undang-undang yang lama ke undang-undang yang baru, semua perubahannya memiliki alasan pada naskah akademiknya. Akan tetapi, kalau kata masyarakat, meskipun niatnya ngerapiin, tapi banyak nih orang yang melihat hasilnya malah bikin KPK kurang lincah. Kurang bisa sat gitu guys. Dan kurang kuat. Jadi, kalau dari saya pribadi dan teman-teman semua, mari kita berharap
agar kedepannya KPK bisa menjadi lebih kuat, dan semoga jikalau nanti ada revisi dari undang-undang mereka yang sekarang, semoga itu menguatkan kembali KPK dan agar membuat KPK menjadi lebih sakti lagi untuk menangkap para pelaku-pelaku korupsi di negara ini. Sekian aja nih guys penjelasan dari aku pada hari ini. Nah, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.